Hasmi TV, media kebangkitan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ihwatillah sekalian, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, atas segala karunia-Nya kepada kita semua, dikumpulkannya kita di kesempatan hari ini, malam hari ini di Masjid Ali bin Abi Thalib. Dan ikhwafillah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur antum semua bisa datang ke tempat ini dengan penuh rasa hormat dan juga kebanggaan. Saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang bagi teman-teman yang rela menempuh perjalanan yang sangat panjang, mulai dari yang terjauh dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Sukabumi, kemudian wilayah Jabotabek yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah membalas semua pengorbanan dan kebaikan yang antum lakukan. Amin ya rabbal alamin. Iwabillah sekalian, waktu yang diberikan kepada Anda tidak banyak, katanya sampai jam 9. Cuma mulainya setengah 9. Tadi harusnya mulainya jam setengah 8 katanya. Tapi mudah-mudahan kalau tambah sedikit tidak apa-apa ya. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah cukup berat temanya, yaitu bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Ya. Dalam sejarah umat manusia tidak ada kegemilangan, kesuksesan dan kegemilangan kemenangan melebihi prestasi yang dicetak oleh Nabi Muhammad SAW. Merubah suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu kumpulan orang-orang yang tadinya berada pada titik nadir, titik paling bawah, baik itu dari segi keagamaan, dari segi akhlak, dari segi sosial, menuju titik yang sangat tinggi, titik yang penuh dengan kemuliaan, kejayaan, melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang memperhatikan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, maka hal itu akan nampak. Bagaimana keadaan umat qabla bi'satihi, sebelum beliau diutus. Ya, kita sudah bisa, ya sering kita bahas atau sering kita dengarkan itu bagaimana keadaan umat sebelum Nabi diutus. Ya, dari segi keagamaannya, dari segi sosialnya, dari segi akhlaknya. Padahal mereka, di mana kaum di situ adalah Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu di Jazirah Arab, tepatnya di wilayah Mekkah. Mereka bukan sama sekali tidak pernah mengenal dakwah, bukan sama sekali tidak pernah mengenal Islam. Bahkan mereka itu adalah keturunan dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Orang Quraisy menasabkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail alaihissalam. Mereka berbangga bahwa kami ini keturunan Ismail alaihissalam. Tetapi ketika dakwah melemah, ya, wahyu terputus turun lama sekali, dakwah melemah, para dai-nya hilang satu persatu, ya, cahaya dakwah sudah sangat meredup, maka jatuhlah manusia itu kepada derajat yang sangat mengkhawatirkan, derajat yang paling rendah. Paling rendah sampai mereka mentuhankan bintang-bintang, menuhankan atau mengkultuskan pohon-pohonan, menjadikan batu-batu hiasan, batu-batu rekaan sebagai tuhan-tuhan yang lain yang disembah oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Begitulah manusia kalau jauh dari Al-Qur'an, jauh dari wahyu, maka mereka meninggalkan kemuliaannya, jatuh kepada titik nadir, titik paling rendah, ya, dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya pun
pun kita tahu mereka pada titik yang paling rendah juga. Di mana kita tahu bahwa minum khamar, bertikai satu sama lain itu sudah gampang terjadi. Peperangan terjadi, menindas yang lemah, yang kuat menindas yang lemah, memerangi yang lemah, menganiaya yang lemah, jamak terjadi. Luar biasa. Dan mereka bangsa yang tidak dikenal. Ya. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah total. Menanjak sedikit demi sedikit sampai pada puncak kejayaannya. Dibebaskan mereka dari penghambaan manusia kepada manusia yang lainnya. Dibebaskan mereka manusia itu dari penghambaan kepada binatang-binatang, kepada benda-benda yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Diarahkan hanya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang tadinya mereka berpecah belah, berperang satu sama lain, menindas satu yang lainnya, ya, menuju suatu umat yang penuh dengan kegemilangan, bersatu padu di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangsa yang tidak dikenal, kecuali mereka dikenal sebagai orang yang menguasai jalur-jalur perdagangan dari Syam menuju ke Yaman, atau dari negeri Parsi mau ke negeri Mesir. Mereka harus melalui jalan itu, dan mereka dikenal sebagiannya diantaranya sebagai para perompak di jalanan. Tapi dirubah mereka itu menjadi orang-orang yang bisa menjamin keselamatan, melindungi harta-harta mereka. Siapapun yang lewat tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dibahayakan jiwanya. Ya, mereka menjadi orang-orang yang menjamin keamanan. Suatu bangsa yang tidak dikenal, suatu bangsa yang tidak punya kontribusi apa-apa, berubah menjadi penakluk peradaban yang kekuasaannya menebarkan keadilan, menebarkan tauhid, menebarkan agama yang benar dari arah barat sampai ke arah timur. Dari wilayah Libya, Sudan, Mesir, Yaman, Jazirah Arab jangan ditanya, sampai ke Asia Tengah. Dari arah utara, perbatasan Prancis, Spanyol, Syam, sampai kembali ke Jazirah Arab. Berubah menjadi satu bangsa yang sangat besar, kuat. Ya, itu luar biasa. Dan tentu umat tidak mencapai kejayaan seperti itu yang saya sampaikan tadi, menguasai dari arah barat sampai timur, dari utara sampai ke selatan dalam waktu yang singkat, tidak. Ya, itu perlu puluhan tahun. Rasulullah SAW berdakwah 23 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an 2 tahun. Umar Ibn Khattab 10 tahun 6 bulan lebih beberapa hari, dan yang seterusnya sampai misi itu ya dilakukan oleh para khalifah-khalifah yang sesudah. Tetapi kejayaan-kejayaan itu ya, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dimulai dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah pelopornya, beliau adalah peletak dasarnya. Beliaulah beliaulah adalah orang yang mendidik para sahabat, mengeluarkan mereka dari madrasah-madrasah yang diajar langsung oleh beliau, sehingga setelah itu murid-muridnya, lulusan-lulusannya meneruskan risalah beliau. Ada yang dididik di Mekah, ada yang dididik di Madinah, ya, dan semuanya menjadi sosok-sosok penerus risalah Islam. Mereka menjadi fatihin, para fatihin, orang-orang yang membuka kebaikan, mengajak orang-orang untuk masuk Islam, menjaga keadilan, membebaskan umat dari kezaliman, membuka wilayah-wilayah yang tadinya penuh dengan kegelapan, dominasi pemimpin-pemimpin agama yang zalim, menuju keadilan Islam yang sangat luar biasa. Nabi lah yang mempelopori itu. Dengan risalah dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kesabaran, beliau mendidik para sahabat tanpa kenal lelah. Dididik dengan penuh kesabaran, dengan karakter mereka yang bermacam-macam.
lembut hatinya seperti sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Ada sosok yang sangat keras seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Semuanya dididik sama. Ada sosok bangsawan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair ibnu Awwam, dan sahabat-sahabat yang lain dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Tapi ada di antara mereka para budak ataupun mantan budak. Ada seperti Bilal bin Rabah, ada seperti Khabbab bin Aras, ada yang seperti sahabat misalkan dari Yaman ya. Dia di antara seperti keluarga Yasir ya. Keluarga Yasir, mereka dari Yaman, tidak punya pendukung, lantas kemudian mereka sangat termarginalkan oleh orang-orang Quraisy ketika mereka masuk Islam. Gitu, ya. Ada yang memang asli penduduk Mekah, orang-orang Quraisy yang sangat dominan di Mekah. Ya, tapi ada juga orang Parsi, Salman Al-Farisi misalkan, ya, beraneka ragam itu. Tapi dididik oleh Nabi Muhammad SAW di tempat yang sama dengan metode yang sama, yang kemudian melahirkan sebuah generasi yang penuh dengan kegemilangan. Ya. Sehingga mereka mencapai derajat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan untuk umat manusia. Karena kalian selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang pada yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Ya. Padahal mereka tadi sebelumnya berada pada titik yang paling bawah. Ya. Nah, ini penting hadirin rahimakumullah. Apa rahasia di balik ini? Apa saja usaha-usaha Nabi Muhammad SAW sehingga mencapai kegemilangan seperti itu? Ya, dan ini terus digali, terus coba dikaji apa sebenarnya. Bukan hanya oleh umat Islam, tapi juga oleh umat-umat selain Islam. Mereka penasaran juga tuh, gimana Nabi Muhammad SAW bisa kayak gitu. Ya, dan mereka meyakini yang benar-benar objektif, di antaranya para orientalis yang objektif, mengkaji tentang sejarah Islam dan sejarah-sejarah yang lainnya, mereka akan meyakini tidak ada yang segemilang Nabi Muhammad SAW merubah umat yang pada titik rendah menuju titik yang paling tinggi melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi. Makanya banyak di antaranya para penulis Barat, ya, mereka mengunggulkan Nabi di atas tokoh-tokoh mereka sendiri. Ya. Penulis Barat di antaranya Michael Hart ketika menulis 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, menempatkan Nabi Muhammad SAW nomor 1. Ya, dibandingkan dengan orang-orang yang seagama dengan dia. Dia seorang tokoh Kristen, tokoh Nasrani di Barat. Ya, kenapa? Karena objektif dia. Ya, objektif, tidak ada orang yang sukses sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seorang sukses, sebagai seorang pemimpin negara, pemimpin politik, mewujudkan apa-apa yang dicita-citakannya melebihi kesuksesan Muhammad SAW. Begitu katanya. Ya. Yang lain mungkin hanya sebagai pemimpin agama, tapi bukan pemimpin negara, bukan pemimpin politik, bukan pemimpin pembaharuan, bukan. Ya, makanya dia yang paling berpengaruh di hati seorang penulis Barat tersebut, gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, apalagi kita sebagai seorang para dai atau para duat, ya, para dai yang aktif serta di dalam medan dakwah, ya, yang tujuannya adalah merubah masyarakat, ya, masyarakat yang tadinya menyepelekan urusan kepada Allah, urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi masyarakat yang melek ketaatan kepada Allah. Masyarakat yang tadinya abai terhadap aturan-aturan Allah menuju masyarakat yang bersemangat untuk menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW itu dijadikan oleh Allah sebagai qudwah untuk kita, sebagai teladan untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah jelas bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW
adalah suri tauladan yang baik untuk kalian. Ya. Kita alhamdulillah semangat sekali untuk meneladani bagaimana tata cara sholat Nabi Muhammad SAW, tata cara saum Nabi, tata cara banyak hal dari Nabi Muhammad SAW, bahkan ditulis buku, dibuatkan video tentang itu semua. Tapi jarang kita membahas, ya, ataupun juga kita mempelajari bagaimana Nabi Muhammad SAW merubah masyarakat yang demikian keadaannya itu menuju masyarakat yang penuh dengan kegemilangan. Tentu ini bukan kajian semalam atau 1 jam atau setengah jam selesai, ya. Ini masih panjang PR kita untuk terus mentadaburi, ya, perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena perjalanan itu sangat panjang, 23 tahun perjalanan beliau. Ya. Banyak nilai-nilai tarbiyah, banyak nilai-nilai pendidikan ataupun inspirasi-inspirasi, khususnya kita para dai, ya, itu dijadikan tuntunan bagi kita untuk meniti ataupun mencapai tujuan kita bersama. Ya. Dan sedikit penulis memang yang membahas ini. Kalau kita searching tuh cara-caranya, ya, ataupun bukunya ataupun videonya, kita akan dapatkan cukup sedikit, ya. Tetapi pada malam hari ini insyaallah ta'ala saya akan bacakan beberapa artikel yang ditulis tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mentarbiyah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tadi dimulai dari titik awalnya adalah siapa yang memperhatikan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, maka akan kita dapatkan tidak ada yang lebih cemerlang, lebih sukses melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari umat yang demikian berada pada titik paling rendah dari segi keagamaan, dari segi akhlak, sosial, politik dan yang lain-lainnya, ya, menuju titik yang paling gemilang dalam sejarah. Dan ini adalah hasil tafakur para penulis, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW jauh lebih banyak daripada apa yang mereka fikirkan, apa yang mereka tafakuri. Ya, sehingga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentu sangat kurang dibandingkan metode sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi. Ya, para penulis atau para ulama hanya melihat bahwa inilah yang dilakukan oleh Nabi dan mereka berusaha untuk menarik menjadi kesimpulan sehingga bisa diajarkan, bisa dijadikan inspirasi bagi kita, khususnya para dai. Hadirin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang pertama, hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW memperhatikan keimanan para sahabat, menumbuhkan keimanan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pertama kali. Jadi ketika beliau berdakwah pertama kepada para kaum kerabat keluarganya terdekat, diajak masuk Islam Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, diajak anak-anak perempuannya, diajak Ali bin Abi Thalib, diajak Zaid bin Harithah masuk Islam mereka. Jadilah rumah Nabi itu adalah rumah yang pertama kali dihiasi dengan penuh keimanan. Dan gak ada yang menolak, gak ada yang membantah satu orang pun. Karena mereka semua yang di rumah Nabi Muhammad SAW, ada beliau, ada istrinya, ada 4 anak perempuannya, ya, Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, 4 orang. Ya. Ada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib itu sudah tinggal dengan Nabi waktu usia kecil. Sejak 10 tahun sudah tinggal bersama Rasulullah. Ya. Ketika usia 17 tahun diajak masuk Islam dan langsung masuk Islam. Ya. Ada Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW. Gak ada satu pun di antara mereka yang membantah dan mereka langsung menyambutnya. Kenapa? Karena mereka itu fitrahnya dijaga oleh Nabi. Ya. Dijaga oleh Nabi Muhammad SAW kendati mereka hidup di tengah masyarakat jahiliyah. Keluarga itu tidak pernah mendatangi tempat-tempat penyembahan berhala, tidak pernah meminum khamar, tidak pernah hadir ke pesta-pesta yang ada musik dan yang lain-lainnya. Dijaga benar fitrahnya supaya ketika datang petunjuk dari Allah, datang wahyu dari Allah,
reseptor keimanan mereka akan langsung menyambut. Benar. Ya, ketika turun wahyu pertama mengajak mereka masuk Islam, mereka langsung masuk Islam. Lantas misi ini ya, itu kemudian diperluas menuju teman-teman dekatnya. Masuk Islamlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masuk Islam yang lainnya. Dari tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu banyak para sahabat, 13 orang sahabat lebih, dan itu adalah 13 orang yang sangat berpengaruh itu masuk Islam lewat tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dan ketika mereka sudah banyak, mereka dididik langsung oleh Nabi. Dikumpulkan mereka itu di rumah Nabi Muhammad SAW. Diajarkan tentang keimanan, diajarkan mana itu tauhid, mana itu kesyirikan. Diajarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan rukun iman, rukun Islam, sehingga ketika itu iman meresap di hati mereka. Turun ayat Al-Quran, lantas kemudian dipelajari bersama-sama oleh mereka. Yang tadinya mereka membatu di atas kesyirikan, hati mereka sudah banyak terkotori oleh debu-debu dan noda-noda jahiliyah, itu diluruhkan dengan materi-materi keimanan kepada Allah. Diluruhkan dengan cahaya ataupun juga faidah-faidah dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, sehingga berubah total. Berubah total menjadi sosok-sosok yang siap untuk memikul risalah Islam. Ya, dan itu berlangsung selama 3 tahun. Pernah berhenti. Ya, setiap malam Nabi ini adalah namanya fase dakwah sirriyah. Ya, dakwah yang disembunyikan karena Nabi melihat realitanya kalau ini terang-terangan Quraisy akan bereaksi. Bisa dihancurkan, dipukul sebelum berkembang. Oleh karena itu misi ini harus diselamatkan dengan cara ya, itu dirahasiakan. Di rumah Nabi Muhammad SAW, lama-lama banyak yang orang yang sudah masuk Islam. Rumah Nabi nggak cukup, rumah Khadijah nggak cukup, ya, sehingga akhirnya kemudian memilih tempat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang jaraknya 5 mil dari rumah beliau, sekitar 6-7 km. Jalan kaki 2 jam. Habis Isya para sahabat berangkat, ya, sampai di sana mungkin kalau sekarang di waktu Indonesia itu habis Isya jam 8 berangkat, sampai sana jam 10. Ya, sampai jam 10 mereka baru balik menjelang subuh. Ngapain dengan Nabi? Belajar dengan Nabi. Ya, diajarkan keimanan. Diajarkan Al-Quran. Menegakkan qiyamul lail. Ingat, ya, waktu di awal-awal pertama itu tidak ada kewajiban sholat 5 waktu. Yang ada itu adalah kewajiban untuk menjalankan qiyamul lail, sholat tahajud wajib. Ya, satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau bersabda atau berkata radhiyallahu anha, "Awwalu manazil minal Quran." Bukan yang ini, ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Faradallahu ala nabiyhi qiyamal lail. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama sahabahu ma'ahu haulan kamilan." Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, salat tahajud. Ya. Dan beliau melaksanakan itu berserta para sahabat. Para sahabat, ya. Jadi yang diwajibkan Nabi, gitu ya. Tapi karena ada para sahabat di sana, mereka pun ikut serta dengan Nabi Muhammad SAW. Salat tahajud, ya, qiyamul lail. Mulainya bisa tengah malam sampai menjelang pagi, atau di sepertiga malam yang terakhir, sampai kaki-kaki mereka itu bengkak, saking lamanya berdiri. Ya, ada di antara kita yang sholat malam 2 jam penuh, pasti pernah ngerasain tuh bengkak kakinya, ya, atau sirkulasinya, aliran darahnya terganggu jadi bengkak. Gitu, ya. Ini hampir setengah malam, sepertiga malam, dan itu terjadi
selama 1 tahun penuh. Setiap malam sholat tahajud. Ya. Dan ini kata disebutkan haulan kamilah. Sampai kemudian turun ayat ke-20 ya. Jadi kewajiban dari surat atau Qiyamul Lail ini bisa dibaca di dalam Quran surat Al-Muzammil. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Terus sampai ayat yang ke-19 ini adalah yang menunjukkan bahwa itu wajib. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dicabut kewajiban itu. Allah menunda untuk tidak mewajibkan kepada Rasulullah Qiyamul Lail, ya, yaitu dengan dihapus dengan ayat yang ke-20 di surat Muzammil. Itu 1 tahun baru kemudian ayat ke-20 turun. Ya, itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'a wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an la tusuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Nah, ayat ini ya, itu menunjukkan bahwa setelah 1 tahun wajib maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya jadi sunnah. Apa hubungannya? Ya, keimanan dengan salat tahajud. Ya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulnya, mendidik para sahabat untuk istiqomah di dalam beramal. Ya. Karena yang namanya amalan yang itu istiqomah itu berat, hadirin rahimakumullah. Ya, kita bisa merasakan sesuatu yang mungkin jauh lebih ringan daripada itu, menjaga salat rawatib 12 rakaat setiap hari yang menyertai salat fardu kita. Berat enggak? Berat. Ada aja itunya halangannya. Pura-pura sibuk lah. Habis sholat mainin HP sampai kelewat. Ya, sampai kelewat. Berat itu. Padahal itu lebih ringan. Tapi ini Qiyamul Lail selama 1 tahun penuh. Supaya istiqomah. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, di dalam Qiyamul Lail itu Nabi membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Sampai dikatakan mulai riwayat Ali bin Abi Thalib, para sahabat itu kalau di pagi hari itu mereka seperti dalam keadaan kelelahan di waktu subuh. Seperti orang yang sangat kelelahan. Kenapa? Karena waktu sebelum subuhnya mereka berdiri lama. Dan nampak dari jenggot-jenggot mereka, rambut-rambut mereka itu basah karena bekas aliran air mata, karena mereka menangis ketika membaca ayat Al-Quran. Ya, dan itu 1 tahun penuh. 1 tahun penuh mereka mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Mereka membaca tentang firman Allah. Mereka membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mentadaburi peristiwa-peristiwa hari akhir. Karena pada peristiwa ataupun tahun yang disebut dengan tahun-tahun Makkiyah, tahun saat Nabi Muhammad SAW ada di Mekah, ya, ayat-ayat yang turun itu banyaknya ayat-ayat akidah. Baik ayat-ayat yang berbicara tentang keimanan kepada Allah, ataupun ayat-ayat yang membantah dalil-dalil ataupun hujah-hujah kesyirikan. Ayat-ayat akidah yang menetapkan tentang surga Allah Subhanahu wa taala, ataupun neraka, ataupun peristiwa-peristiwa alam akhirat. Dan itu mereka tadaburi baik di dalam daras pelajaran dengan Nabi ataupun ketika di dalam salat. Ya, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan lagi mengatakan, awwalu manazila minal Qur'an suratun fiha dzikrul jannah wan nar kana suratul mudaththir. Awal diturunkannya Al-Qur'an, ya, adalah surat yang di dalamnya disebutkan jannah dan nar, surga dan neraka. Kana suratul mudaththir, dan surat itu adalah surat Al-Mudaththir. Ya, kita lihat, kita baca ya, surat Al-Mudaththir itu adalah surat yang termasuk surat yang pertama diturunkan dalam Al-Qur'an. Ustaz, kan nama yang diturunkan pertama Iqra.
Ya, Iqra secara mutlak adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, ya. Tapi kalau berbicara tentang ayat pertama yang memerintahkan untuk berdakwah, Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, dan seterusnya, ya. Dan di dalamnya kita baca bahwa di sini ayat yang membicarakan tentang surga dan neraka. Ya. Coba nanti antum baca ya, bahwa di dalam surat Al-Mudaththir disebutkan tentang neraka dan surga. Begitu juga di dalam ayat-ayat yang lainnya, yaitu juz 29, 30 kita baca. Itu banyak yang mentadabbur tentang keimanan kepada Allah dan juga tentang jannah wan nar dan ahwalul akhirah, keadaan hari akhir. Itu sangat berbekas sekali. Ya, di hati-hati para sahabat. Dan kewajiban qiyamul lail ini yang sangat berat, ya. Ini menjadikan para sahabat siap untuk tugas yang lebih berat lagi. Suatu ibadah yang sangat jarang dijaga oleh manusia karena saking berat, yaitu bangun di tengah malam atau di sepertiga malamnya, mereka kuat menjalankan itu. Ya, dan berarti mereka sudah siap untuk misi yang lebih berat. Ya, dan ini perlu kesabaran menjaga salatul lail ini. Dan mereka akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang lainnya yang penuh dengan ujian. Oleh karena itu mereka dibekali dengan sabar di dalam mentaati perintah Allah. Ya, jadi ingat, ya, yang pertama harus banyak di sini adalah ketua-ketua bisi atau ketua-ketua usroh. Ya. Maka masukkan materi-materi tentang iman kepada mad'u kita. Alhamdulillah buku-buku kita banyak yang berbicara tentang masalah keimanan. Ada buku Jannah wan Nar, ada buku tentang membahas tentang jannah, tentang surga, tentang neraka. Ya, bahas itu dengan serius. Para asatid yang akan menyampaikan, baca lagi buku-buku yang lain yang akan menambah hasanah wawasan. Ya, dan itu akan sangat dampaknya luar biasa. Ya. Itulah hadirin rahimakumullah, di zaman awal-awal Islam itu Rasulullah SAW tidak banyak diturunkan tentang masalah syariat, tidak tentang masalah sholat 5 waktu, tentang zakat, tentang apa, tidak. Ya, di awal-awal ini fokus kepada keimanan para sahabat, sehingga dengan modal itu mereka akan bisa, ya, menempuh misi perjuangan yang lebih berat lagi. Nah, ini yang pertama hadirin, ya, yaitu menumbuhkan keimanan. Dan keimanan ini besar sekali dampaknya. Ya. Tadi mereka punya kesabaran, mereka mempunyai sikap muraqabatullah, mempunyai sifat mereka itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga para sahabat itu, mereka itu benar-benar keimanannya masuk, ya. Mereka mempunyai seperti self, ya, atau mempunyai seperti pengingat dirinya sendiri. Dan mereka ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat mereka. Satu kisah misalkan, waktu terjadinya Perang Tabuk, ada seorang sahabat yang tertinggal, namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini dihukum oleh Nabi, para sahabat nggak boleh bicara, diboikot oleh para sahabat 50 malam. 50 hari, 50 malam. Ya. Stres Ka'ab bin Malik. Ya. Apa? Hukuman seperti ini sangat berat bagi Ka'ab bin Malik. Ya. Maka dia kemudian mendatangi sepupunya, namanya Abu Qatadah. Dia harapkan bahwa Abu Qatadah ini mau mendengar cerita dia atau dia bercerita kepada Ka'ab bin Malik. Karena saudara dekat. Ya, kemanapun kau jihad dengan Nabi, sama-sama bareng-bareng terus dengan Nabi. Ya. Maka kemudian Ka'ab bin Malik ini datang ke kebunnya Abu Qatadah. Abu Qatadah, saya Ka'ab bin Malik. Biasa kebun di sana itu ada haid, ada temboknya. Dari balik temboknya, ya, saya Ka'ab bin Malik, bicaralah dengan saya. Dia tahu yang namanya Abu Qatadah ada di dalam, tapi Abu Qatadah karena menjaga bahwa nggak boleh bicara dengan Ka'ab bin Malik, nggak jawab sama sekali. Assalamualaikum, nggak bisa jawab juga. Ya Abu Qatadah, ini saudara kamu, nggak mau juga jawab. Sampai dikatakan, wallah, ya, wahai Abu Qatadah, demi Allah,
Saya hanya mau bertanya kepadamu, apakah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Ya? Apakah engkau bersaksi saya ini beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Barulah Abu Qatadah ketika itu menjawab, dan menjawab seperlunya. Dia hanya mengucapkan Allahu a'lam. Gitu doang. Ya? Allahu a'lam. Tambah stres Ka'ab bin Malik, dan berarti hukuman bagi Ka'ab bin Malik dari Rasulullah efektif. Tadi ya, kalau seandainya Abu Qatadah itu mau jawab, ya, dia temui Ka'ab bin Malik, ya Ka'ab bin Malik, sabarlah engkau, ini ujian dari Rasulullah. Ka'ab bin Malik akan tenang. Ka'ab bin Malik akan wah, ini baru saudara saya. Tapi ternyata ya, walaupun nggak ada yang mengawasi, hanya mereka berdua, Abu Qatadah nggak mau. Kenapa? Karena ini mengkhianati Allah dan Rasulnya. Sehingga dia nggak mau nemuin, nggak mau jawab salamnya. Tapi ketika diminta bersumpah, dia jawab Allahu a'lam. Ya terpaksa aja karena engkau bersumpah, ya. Dan dia tidak melayani lagi. Jadi apa? Mereka mempunyai self control. Mereka mempunyai mempunyai kontrol atas diri mereka. Mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat mereka. Ya, luar biasa, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, apalagi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa minal ma'alim tarbiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi annahu gharasa fihi fi nufusihim. Oh, yang ini ternyata. Salah. Ya. Innahu tarbiyatuhum ala adami iktirar bimazahir dunya wa ta'liquhum bil baqiyah wa hiyal jannah. Di antara bentuk apa yang dilakukan oleh Nabi dari rambu-rambu tarbiyah kepada para sahabatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha itu menghilangkan keterpukauan para sahabat terhadap dunia. Wa ta'liquhum bil baqiyah, dan mengikat mereka dengan sesuatu yang abadi, yaitu surga. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika itu memang sudah berhadapan dengan suku-suku Arab yang mereka memiliki kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Bahkan berhadapan di akhir-akhir kehidupan beliau, berhadapan dengan Romawi, berhadapan dengan Persia yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan ini bisa berpotensi para sahabat terpukau, tertipu dengan dunia. Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti agar fokus terhadap keimanan, fokus terhadap perjuangan, jangan sekali-kali terpukau dengan kehidupan dunia. Sehingga dalam setiap kesempatan beliau menasehati tentang hakikat dunia. Suatu hari Rasulullah SAW jalan-jalan dengan para sahabat, jalan pagi, ya. Rasulullah sering tuh jalan dengan para sahabatnya, ya. Makanya kita juga nih ya, kalau ada satu kesempatan jalan bareng. Usah naik gunung yang jauh itu kalau sanggup ya anak muda, ya. Jalan pagi aja, pagi-pagi dari masjid, ya. 1 kilo, 2 kilo sambil ngobrol di jalan, itu bagus. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Nah, ketika itu beliau lewat di sebuah bangkai anak kambing. Ya. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan 1 dirham? Dengan 1 dirham. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seandainya anak kambing itu masih hidup, kami nggak mau beli 1 dirham pun. Sesungguhnya anak kambing ini cacat kelihatan itu. Apalagi ini sudah jadi bangkai. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, atuhibbuna annahu lakum? Bagaimana kalau saya kasih gratis? Enggak mau juga ya Rasul, buat apa? Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, wallah la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, yang namanya dunia itu lebih hina dari itu, dari barang itu, yaitu bangkai kambing itu bagi kalian. Di hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya dunia itu berharga di sisi Allah, ya, berharga senilai 1 sayap nyamuk,
maka Allah tak akan memberikan orang kafir minum seteguk pun. Tapi karena nggak berharga, orang kafir dibiarkan minum, makan, punya kekayaan. Kenapa? Karena nggak berharga. Nah, itu diajarkan oleh Nabi. Ya, oleh karena itu sangat berbekas sekali di tengah-tengah para sahabat. Mereka dibukakan pintu kemenangan yang sangat luar biasa. Ya, di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kekuasaannya sangat luas. Ditaklukkan bangsa-bangsa yang lain. Datang itu yang namanya harta rampasan perang itu berkontainer-kontainer, kalau ada kontainer sekarang. Banyak emas, ya, mahkota-mahkota raja. Ya, tapi Umar enggak menoleh sedikit pun. Dikatakan oleh para sahabat, bedanya Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar enggak ingin dunia, dan dunia itu memang tidak datang kepada dia. Karena di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu enggak ada penaklukan, yang ada adalah pemberontakan-pemberontakan yang kemudian berhasil, ya, dinaturalisirkan, berhasil dicegah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi di zaman Umar ibn Khattab tadi kita katakan, yang namanya ghanimah, jizyah dan yang lainnya itu datang ke Madinah berombongan-rombongan, banyak banget. Bedanya dengan Umar, dunia datang kepada Umar dan Umar tidak menginginkan dunia. Ya, dunia datang kepada dia. Ya, tapi apa? Di akhir kehidupannya dia katakan, lihat, ya, wahai keluargaku, lihat hutang-hutang. Masih perhatian dengan hutangnya. Lihat dari hutangku, apa yang bisa aku bayarkan dari hutang-hutangku. Kalau aku nggak cukup untuk bayar hutang, tanya, minta kepada Bani Adi bin Ka'ab. Kalau nggak juga, minta kepada Quraisy. Jangan kalian ambil harta dari manapun untuk membayar hutang Umar bin Khattab radhiyallahu. Nggak mau dia. Ya, ada harta dari kaum muslimin yang tidak berhak untuk dia ambil, lantas dimasukkan untuk membayar hutang dia. Gitu ya. Nah, jadi benar-benar dijaga. Oleh karena itu ini berdampak kepada para sahabat dan juga kepada para tabi'in. Ada lagi seorang sahabat namanya Rib'i bin Amir. Kita masih ingat mungkin kisahnya. Rib'i bin Amir itu waktu perang Qadisiyah, dia di bawah komandan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Itu diminta oleh Sa'ad untuk bernegosiasi karena Rustum, panglima perang Persia ketika itu, minta dibawakan utusan dari kaum muslimin untuk nego. Maka diutuslah Rustum. Siapa Rustum ini? Laki-laki dari Badui, seorang sahabat dari Badui, Arab pedalaman. Badannya ceking, mohon maaf yang ceking ya. Ya, ini. Badannya ceking, kurus hitam. Menggunakan pakaian dari kain yang kasar. Orang sering bilang kain karung goni kali ya. Ya. Diminta untuk berhadapan dengan panglima perang Persia namanya Rustum. Rustum untuk mendonkan ataupun membuat kaum muslimin merasa rendah diri, dia gunakan baju kebesarannya yang berasal dari sutra dan emas. Mahkotanya yang panjang, yang berhiaskan permata-permata dipakai juga. Sehingga sananya dibuat sekian mewah. Kursi-kursinya yang sangat menyilaukan itu disiapkan. Datang Rib'i bin Amir, ya, dia gunakan tongkatnya, tombaknya yang saat itu cuma di ujung yang tajam itu ditutup dengan kain, bawa pedang kecil, bawa keledai, ya, datang dan kemudian dia keledainya itu dia ikat di kursinya Rustum, diikat, ya, kemudian tuan, Anda nggak boleh bawa senjata kalau mau ketemu Rustum, kata pengawalnya. Ingat ya, kalian yang ngundang saya, ya. Kalau kalian mau saya menemui tuan kalian, bebaskan saya bawa senjata. Kalau kalian nggak bebaskan saya mau balik lagi. Kalian yang ngundang. Kata Rustum, iya bebasin aja, biarin. Ya, dibiarin. Datang dia dengan penuh, ya, tidak silau dengan dunia itu. Ya. Dia ambil tombaknya, permadani yang tebel itu, ditusuk dengan tombaknya. Mulailah mereka negosiasi. Ya. Apa maumu? Tenang, kalau kalian ini datang kepada kami
Karena kalian kurang duit, kurang apa, tenang, nanti kami bekali itu untuk 1 tahun. Kalau kalian kurang, nanti setahun lagi datang kepada kami. Ya, gak usah kita perang. Ya. Kata Rabi bin Amin, kami bukan begitu. Saya ini datang untuk melanjutkan apa yang sahabat saya kemarin datang. Apa itu? Anda harus memilih. Anda sudah memilih datang ke tempat ini, pertempuran antara kita dengan Anda tidak bisa dihindarkan kecuali Anda memilih 2 hal. Anda masuk Islam, kalau Anda masuk Islam gak ada 1% pun uang Anda akan kami ambil. Bebas itu untuk Anda. Atau Anda menyerah, Anda berikan jizyah kepada kami. Ya. Itu legonya, iya. Ya. Gak ada yang lain, gak ada. Dan ingat, ini sudah jalan nih. Kemarin teman saya sengaja 3 hari kan, sekarang sisa 2 hari. Kalau nggak ada, besok Anda kami perang dengan penuh kewibawaan. Dia nggak silau itu dengan permatanya, dia nggak silau dengan bajunya, dengan kursinya, karena dia tahu itu dunia yang sangat hina. Ya, orang yang tahu tentang hakikat dunia, dia nggak akan melihat orang yang punya mobil, yang punya rumah mewah. Dia tahu itu dunia nggak ada artinya dibandingkan dengan jannah, dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memotivasi orang untuk meraih surga, karena surga itu berlipat-lipat jauh lebih baik daripada daripada dunia. Nah, ini di poin yang ketiga sekalian saya sebutkan, Nabi sering memotivasi para sahabat dengan surga. Beliau mengatakan, lamanadil Sa'd bin Mu'ad, ya, alyanu wa atyab. Ya, yang namanya lamanadil Sa'd bin Mu'ad fil jannah atyab, ya, wa alyan min hada. Ketika dinampakkan perhiasan-perhiasan, kain-kain sutra yang sangat mewah, kata Rasulullah SAW, demi Allah, yang namanya serbet, yang namanya mindil, sapu tangan, ya, yang barang yang kecil yang nggak ada harganya. Nanti di akhirat Sa'd bin Mu'ad itu punya punya sapu tangan, ya, yang jauh lebih hebat, jauh lebih indah, jauh lebih berharga daripada sutra-sutra dan pakaian-pakaian kemewahan. Para sahabat benar-benar tuh, ya. Umair Ibnul Hammam, ketika Rasulullah SAW mengatakan, berangkatlah kalian, bertempurlah kalian di perang Badar ini, ambillah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, dijawab oleh dia, ya Rasulullah, bah. Kalau kita gitu kan, ya, kata Rasulullah SAW, kenapa engkau bilang? Ya, tidak ada maksud lain wahai Rasulullah kecuali saya sangat ingin masuk ke dalam surga itu. Ya. Kata Rasulullah, anta ya Umair termasuk ahli surga. Terbang dia, wah benar ya Rasulullah, iya. Ya, sebentar Rasulullah, saya makan dulu. Ya, dia makan diambil, ya, karena mereka bekalnya itu nggak ada ransum, nggak ada makanan mewah, ya, cuma kurma saja. Dia makan kurma, belum sarapan dari tadi. Ya, makan belum habis, dia katakan, ya Allah, kalau saya makan kurma ini sampai habis, saya sudah menunda-nunda masuk surga. Ini kelamaan hidup kayak gini. Diletakkan dan dia kemudian masuk ke dalam peperangan, lantas kemudian mendapatkan syahid. Itu orang motivasinya ke surga, ya, lebih tinggi daripada dunia. Kalau raja-raja dunia atau para penikmat dunia, mereka rela berangkat sebelum subuh, pulang sebelum malam. Ya, ketika malam hari untuk apa? Nyari dunia. Mereka rela-rela untuk lelah-lelahan, bahkan banyak melanggar hukum-hukum Allah, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dipedulikan, yang penting mereka dapat dunia, ya. Maka kenapa para dai, kenapa orang-orang yang tahu bahwa Allah menjanjikan bagi mereka surga tidak lebih rakus daripada ahli dunia? Ya. Kenapa? Karena memang keimanan kita masih lemah. Ya, tadabbur kita terhadap surga, terhadap neraka jauh dibandingkan dengan para sahabat. Ya. Nah, ini yang ketiga, ya, yaitu para sahabat dididik oleh Nabi Muhammad SAW
untuk mengutamakan surga, ya, atau dimotivasi surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah yang lainnya, wa ma'lam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yar'ahu fi nufusi ashabihi wa yas'a li gharsihi fi qulubihim innahu mabda' salamatul qulub wa tasafis sudur, ya. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga keselamatan hati para sahabat dan mensucikan hati-hati mereka dari iri, dari penyakit yang mudah perpecahan, ya. Itu benar-benar dijaga oleh Nabi, persatuan benar-benar dijaga oleh Nabi. Makanya ketika Rasulullah SAW hijrah dengan para sahabatnya ke Madinah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pertama bangun masjid, ya, karena di sana kaum muslimin bisa berkenalan satu sama lain. Mereka sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa saling berbincang, saling mengenal di antara mereka. Itu dilakukan oleh Nabi, ya. Yang kedua, mereka dipersaudarakan antara Ansar dengan Muhajirin. Ya, karena Nabi Muhammad SAW menghadapi PR yang banyak ketika membawa para sahabat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Berbagai suku bangsa, ada yang dari Quraisy, ada yang dari orang-orang Madinah, ada yang dari suku Quraisy, ya, ada yang bukan Quraisy. Ada tadi disebutkan, ada orang Najasyi, ada orang Habasyah seperti Bilal bin Rabah. Ya, ada orang Persia kayak orang-orang Iran tinggi besar, ya, seperti Salman Al-Farisi. Ya, ada yang berasal dari Romawi seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya. Banyak lagi. Oleh karena itu penting, ya, untuk saling mengenal di antara mereka. Ya, disatukan. Dan itu tidak mungkin kalau tidak lewat suatu persaudaraan yang akrab. Ya, dipersaudarakan. Dan masih ingat tuh, ya, ketika Sa'ad bin Abi Rabi mengatakan, aku punya satu bidang tanah, kita bagi dua, ya. Aku punya istri dua, mana yang kau sukai, saya ceraikan, kau bisa beristri, ya. Silakan, ya. Karena apa tadi? Untuk menyatukan. Karena banyak ketimpangan, maka harus disatukan, ya. Nah, ketika kita berhadapan, ya, ketika kita misalkan punya usrah, punya visi, ya, itu kan nanti mad'unya banyak macam-macamnya, ya enggak? Ada yang sudah tua, mohon maaf yang sudah tua, saya penuh hormat dengan orang-orang yang tua, masih semangat. Mudah-mudahan kita yang muda juga bisa meneladani mereka, istiqomah di saat tua kita. Ya enggak? Iya, kita nih sekarang usia 40 tahun. Kita kalau lihat orang usia 50, 60 tahun kagum. Ya, karena kita belum tentu nanti saat usia 50, 60 tahun kita bisa seperti mereka. Ya, makanya kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, ala dinik. Supaya istiqomah seperti orang-orang tua kita yang saat ini sudah 50, 60 tahun tapi masih semangat dalam menuntut ilmu, masih semangat di dalam berdakwah. Ada yang sudah sepuh, ada yang masih muda. Ya enggak? Ada yang suku Sunda, ada suku Jawa. Ya, ada suku Sumatera, beda-beda karakternya. Ya, oleh karena itu penting untuk pendekatan secara pribadi dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Ah, ini ya. Waktunya dipercepat hingga 10 menit lagi. Ya. Kemudian yang lainnya hadirin rahimakumullah. Masih satu artikel lagi ya. Yang dilakukan oleh Nabi adalah, ya, mendidik para sahabat agar senantiasa ta'zim linusus syar'i. Selalu mengagungkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan hukum suatu perkara, maka para sahabat harus taat kepada Allah dan Rasul. Ya, sebagaimana firman Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim." Tidaklah bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, akan ada pilihan lain daripada mereka. Ya, di ayat yang lain mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, jadi mereka kalau juga baca Al-Quran, baca hadis Rasulullah SAW, mereka akan langsung taat. Ya, ketika turun firman Allah tentang jilbab, ya, kewajiban bagi wanita untuk menggunakan jilbab, mereka para sahabiah segera mereka meraih kain apa saja yang mereka dapatkan untuk
dipakai sebagai hijab. Yang nggak dapat dari misalkan gorden misalnya atau jagain apa. Mereka waktu itu sedang di pasar, mereka menutup pintu di kios-kios pasar sampai waktu malam nggak ada laki-laki baru mereka lewat karena nggak dapat kain. Nggak nunggu, ntar saya jahit dulu bajunya, ya model hijab kayak begini, gitu nggak ada mereka. Hari itu turun, hari itu dilaksanakan. Allah mengharamkan khamr saat itu, maka jalanan-jalanan di Madinah ketika itu banjir dengan air khamr yang ditumpahkan para sahabat karena khamr sudah diharamkan. Enggak menunggu waktu lama. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah marah besar sehingga ingin memukul ya karena kesalahan dari orang tersebut. Cuma orang tersebut pandai dia ketika mau dipukul, dia ucapkan satu ayat, hudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Ya Amirul Mukminin, dengarlah Allah berfirman, ambillah permohonan maaf orang, terimalah permohonan maaf orang, ya. Wa'mur bil ma'ruf, ya. Wa'mur bil urf, dan perintahkanlah kepada kema'rufan dan berpalinglah dari orang yang jahil. Ini lihat Allah mengatakan maafkan saya. Ya udah kamu dimaafin deh. Gak jadi dipukul. Ayat yang bicara. Langsung mereka itu, ya, seperti itu. Ya. Dan mereka marah kalau ada orang yang tidak mempedulikan hadis ataupun ayat Al-Quran. Marah kalau ada orang meremehkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan suatu riwayat, ya, ada Abdullah bin Mughaffal. Dia mendengar atau dia melihat seorang laki-laki dia berzikir dengan menggunakan batu-batu kecil, ya, ucapkan subhanallah, ya. Kata Abdullah bin Mughaffal, sesungguhnya saya mendengar Nabi Muhammad SAW melarang yang demikian. Suatu hari orang itu kelihatan lagi masih melakukan hal yang sama. Marah Abdullah bin Mughaffal. Dia katakan, uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil hadfi wa karihal hafthi wa anta tahdhib wallahu la ukallimuka kadza wa kadza. Ya. Bukankah aku pernah berbicara denganmu bahwa Nabi pernah melarang yang demikian itu, tapi Anda sekarang melakukannya. Demi Allah saya enggak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Yunus sudah meremehkan. Rasulullah bilang begini tapi masih ngeyel. Ya. Nah, mereka enggak senang. Ya, karena mereka memang dididik oleh Rasulullah untuk selalu ta'zimul nusus. Yang selanjutnya, di antara rambu-rambu tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendidik para sahabat untuk berkorban di jalan Allah. Dan banyak kisah tentang ini. Wahai kaum muslimin, kita akan berangkat ke Tabuk. Hari ini juga siapkan, besok kita berangkat. Tabuk. Mana Tabuk itu? Dari Madinah sampai ke Tabuk 700 kilo. Sini Surabaya. 1 bulan perjalanan. Ya, kita mau berangkat ke Tabuk. Siapkan perbekalan. Siapa yang sanggup untuk menolong pasukan ini, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan surga. Man jahaza jaisal usrah falahul jannah, kata Rasulullah. Ya. Ini perang yang disebut dengan perang di waktu sangat sulit. Kenapa? Jaraknya jauh, 700 kilo. Ya, bawa pasukannya banyak, 20 sampai 30 ribu orang. Ustaz, enggak terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah orang di Madinah. Tapi 20 sampai 30 ribu itu banyak. Berarti perlu banyak modal, perlu banyak perbekalan logistik yang luar biasa. Satu lagi. Di Madinah waktu itu belum panen. Madinah panen di bulan Agustus. Peperangan itu terjadi di bulan Juli. Ya, belum panen. Ya, kalau sekarang anak sekarang bilang akhir bulan. Belum gajian, saya sudah berangkat. Ya enggak? Di sana itu di Madinah kan memang petani kurma. Jadi kalau mereka panen 1 kali itu untuk 1 tahun. Ini belum. Tapi diminta berangkat sama Nabi. Ya. Yang keempat disebut dengan pasukan waktu sulit itu karena waktu itu musim panas yang sangat luar biasa. Itu puncaknya Saifiyah, pusatnya
musim panas yang sangat panas. Jumlah atau derajat hararahnya, derajat Celciusnya itu kalau di sana, kalau di padang pasir, karena itu akan melawat di padang pasir, di atas 50 derajat. Ya, kalau orang Bogor ketemu angka 31 derajat udah pusing-pusing itu. Ya. 31, 32 mereka udah kelayangan tuh. Biasa kalau di sini 28, 27 gitu. Adem. Ya, kalau orang Bogor ke Jakarta udah kelayangan itu. Ya. Itu 31 akhi, 32, paling besar 35 mungkin ya. Kalau di sana, kalau pada saat musim Saifiyah itu rata-rata, kalau dulu pernah waktu di Mekah itu 42 derajat tuh di waktu jam 7 malam. Panas luar biasa. Ya. Ini ketika itu puncaknya 50 derajat. Masya Allah. Ya. Tapi ini perintah dari Rasulullah harus berangkat dan harus menolong. Maka mereka berlomba-lomba untuk membiayai pasukan. Ya Rasulullah, datang Utsman bin Affan, saya nyumbang. Nyumbang apa Utsman? Nyumbang 100 ekor kuda. Oh ya, terima. Makasih. Rasulullah datang lagi dia. Saya ketinggalan Rasul. Saya nyumbang juga unta 1000. Lengkap dengan isinya. Oh iya, bagus. Ya, pulang lagi Utsman. Datang lagi, ya Rasulullah, ini ada yang ketinggalan. Apa? 1000 dinar. 1000 dinar. Berapa 1000 dinar? Kali 4,25 gram emas. 4 kilo emas. Sekarang harga emas berapa? 1 jutaan ya. Berapalah itu, angkanya pasti banyak gitu ya. Miliaran. Ya. Apa kata Rasulullah? Ma dharra ibn Affan ma ma'amila ba'dal yaum. Gak akan ada yang bisa membahayakan posisi dari Utsman bin Affan di jannah setelah amalnya hari ini. Masya Allah. Itu Rasul yang bilang. Ya. Datang Umar, ya Rasulullah, kata Umar sebelum datang, ya, saya selalu kalah sama Abu Bakar amal, saya selalu kalah dengan Abu Bakar dalam amal, tapi hari ini saya percaya saya bisa mengalahkannya. Apa itu? Saya bawa setengah uang saya. Ya, datang Rasulullah, ada Abu Bakar juga, belum Abu Bakar nyerahin. Ya. Umar, apa yang kau bisa berikan? Ya Rasulullah, saya bawa setengah dari uang saya. Setengah dari kekayaan saya. Ya. Oh ya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Ya. Giliran Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Kata Umar, bukan setengah. Ketika ditanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Semisalnya Rasulullah, saya ambil setengah buat keluarga saya. Berat kan? Banyak kan? Banyak. Ya. Kalau di antara kita diminta untuk 5% dari gajinya, 10% dari gajinya, mungkin berat kan? Berat gak? Berat ya? Ini setengahnya loh. Ya. Abu Bakar gilirannya, ya Rasulullah, ini harta saya. Apa yang engkau sudah tinggalkan untuk keluargamu? Umar tadi semisal yang dibawa. Saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Maksudnya, saya nggak tinggalkan apa-apa. Saya percaya Allah dan Rasulnya akan menjamin mereka. Jadi saya bawa semua harta saya serahkan untuk perjuangan ini. Ya. Ada lagi para sahabat bawa satu tandan kurma dan yang lain-lainnya banyak. Ada yang hanya 1 genggam karena ini punya itu. Ya. Ada satu suku namanya As'ari. Ya, ini namanya As'ari. As'ari ini suatu suku besar, ya. Badannya tinggi-tinggi, mereka ini tentara-tentara kalau perang ini selalu paling depan. Ya. Tapi mereka ekonominya lemah. Ya. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami nggak punya harta, kami nggak punya apa-apa, tapi kami mohon agar diberangkatkan ke Tabuk. Kalian nggak punya kendaraan, nggak punya, ya, unta nggak punya, keledai nggak punya, tapi kami mohon ya Rasulullah, kami diberangkatkan. Kata Rasulullah, ini perjalanan yang panjang. Gak mungkin kalian jalan kaki. Jadi mohon maaf kalau kalian gak punya kendaraan, kalian gak bisa ikut. Gak bisa ikut. Ya, maka keluarga As'ari ini kemudian pulang ke rumah mereka dengan bercucuran air mata. Bercucuran air mata karena menyesal. Ya, bercucuran air mata karena ngenes, gak bisa ikut di dalam perjuangan. Tertinggal. Ya.
Bahkan ada para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa untuk saya sedekahkan. Untuk memberangkatkan pasukan sini nggak punya apa-apa. Saya hanya punya kesabaran ya Rasulullah. Saya orang yang miskin, nggak punya harta, nggak punya apa, tapi saya sabar dan saya percaya kesabaran saya itu akan berbuah pahala dari Allah. Maka saya sedekahkan pahala itu untuk kaum muslimin. Nggak punya apa-apa dia. Ya. Jadi apa? Para sahabat terbiasa mereka itu untuk berkorban di jalan Allah. Ya, dan itu dididikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masih banyak tapi mungkin di lain waktu ya, kalau pada ngantuk juga teman saya. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi di pertemuan-pertemuan yang lain, karena ini tadi disebutkan ini hanya awal saja. Tapi kurang lebih memang seperti itu beberapa uraian yang disebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mendidik para sahabatnya. Antum ya, walaupun ini tidak bergelar dosen, tidak bergelar guru resmi, tidak guru apa, antum pada hakikatnya di sini ya, terutama adalah para pemimpin grup bisi atau usra dan yang lain-lainnya ini, antum dan kita semua punya misi sama untuk mendidik umat. Ya, oleh karena itu penting untuk senantiasa meneladani bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan para sahabat. Ya, memperlakukan para sahabat. Dan kita sebenarnya ketika memimpin usra, memimpin bisi dan yang lainnya, kita juga belajar memperbaharui iman kita. Ya, kita mau belajar lagi tuh. Ya, kita biasanya baca buku atau waktu sekolah doang, waktu kuliah doang. Ya, tapi karena mau ngisi, karena kita mau diskusi, kita baca. Itu mendidik kita. Ya, terakhir saya ingin memberikan kata-kata terakhir ini saya kutip dari pesan dari seorang tabi'in, Utbah bin Abi Sufyan, kepada Abdus Somad, bukan Ustaz Abdus Somad ya, Syekh Abdus Somad. Siapa dia? Yaitu guru anaknya. Guru anak. Ya, jadi ini pesan ya, ini bisa berguna sekali bagi kita para murabbi ya, ataupun para guru, para dosen ya, apa yang harus kita lakukan ya. Dia katakan ketika dia menasehati, ini seorang tabi'in ya, tapi dia percayakan pendidikan anaknya kepada seorang muaddib, seorang guru namanya Syekh Abdus Somad ya. Dia katakan, liyakun awwalu ma tabda'u bihi min islahika nafsaka. Ya Syekh Abdus Somad, sesungguhnya awal yang pertama kali harus engkau perbaiki adalah dirimu sendiri. Kalau kita jadi guru, jadi murabbi, jangan merasa kita di atas angin, di atas keimanan dari mutarabbi kita, ya, di atas anggota-anggota kita. Bahkan kita harus selalu memperbaiki diri kita. Ya. Yang engkau harus perbaiki adalah dirimu sendiri. Ya. Fa inna ayunahum ma'qudatun bi'ainaika. Sesungguhnya yang namanya mata mereka itu terikat dengan kedua mata. Ya. Fal hasan indahum mastahsanta. Kebaikan bagi mereka adalah apa yang engkau anggap kebaikan. Wal qabih indahum mastaqabbahta. Dan keburukan di sisi mereka itu adalah apa yang engkau anggap buruk. Engkau teladan. Ya, mereka akan selalu memantau engkau. Ya, jadilah teladan, gitu ya. Alimhum kitab Allah, ajarkan kepada mereka kitab Allah, Al-Quran. Wala takrahum alaihim fayamilluhu, tapi jangan paksa mereka, jangan terlalu keras sama mereka, murid-muridmu itu, nanti mereka akan bosan. Ya, tapi jangan tinggalkan mereka, jangan biarkan mereka melalaikan Al-Quran, nanti mereka ya pergi dari Al-Quran, gak mau baca Al-Quran. Wa alimhum siyarul hukama wa ahlakul udaba, ajarkan kepada mereka kisah-kisah orang-orang yang memiliki hikmah, kisah-kisah orang dahulu yang penuh dengan pelajaran. Ceritakan kepada mereka, kepada murid-muridmu itu. Wa ahlakul udaba, dan ceritakan kepada mereka akhlak-akhlak orang-orang yang memiliki adab.
Ya, akhlak adat. Bagaimana misalkan ya para sahabat atau salafun salih memperlakukan orang-orang tua. Ya. Bagaimana mereka bertemu dengan orang tua, berbicara dengan orang tua. Baik orang tua dalam artian kedua orang tua yang melahirkan, atau memang orang yang sudah lebih tua daripada kita. Ya, itu pelajaran. Ceritakan bahwa mereka kalau bertemu dengan orang tua tidak pernah meninggikan suara mereka. Hormat, kagum, ya, siap menerima arahan dari orang yang lebih tua. Gitu ya. Kalau bertemu cium tangan. Ya, kenapa? Ya memang itu adab Islami. Ya, orang yang lebih muda mencium tangan orang yang lebih tua. Gitu. Ya, jangan ditarik. Nah, memang gitu harusnya. Ya, jadi kalau antum ketemu orang yang lebih muda lantas mau cium tangan sama antum, jangan ditarik tangannya. Kenapa? Itu adab Islami. Corona Ustaz itu lain lagi itu mah. Ya. Lain lagi, tapi kalau dalam keadaan kita bicara dengan dalam keadaan normal, ya. Kalau ada murid antum mau cium tangan jangan ditarik, itu adab. Ada. Dan kita pun demikian, kalau ketemu orang yang lebih tua kita cium tangannya. Gitu ya. Wa ahlakul udaba. Ya. Wa jannibhum muhadisatun nisa. Jauhkan mereka dari ngobrol dengan wanita. Wanita-wanita asing yang bukan mahram, ya. Karena itu berbahaya buat akhlak mereka. Ya. Wa kun lahum kat-tabib. Jadilah bagi mereka itu seperti dokter. Ya. Yang alladzi la yu'ajjil bid-dawa hatta ya'rifud da, yang tidak terburu-buru ya memberikan obat sampai diketahui penyakit yang sebenarnya apa. Ya, setiap masalah, setiap kerusakan akhlak itu punya sebabnya, ya, dan ketika ingin meluruskannya ada caranya lain berdasarkan sebabnya. Itulah Anda seorang guru, ya, menurut Utbah bin Abi Sufyan, ya. Yang lainnya Abdul Malik bin Marwan, khalifah ini, ya, dari Bani Umayyah. Dia berbicara kepada murid dari guru dari anaknya, namanya Asy'abi, seorang tabi'in, ya. Dia mengatakan allimhum sidqa kama tuallimuhul Qur'an, ya. Ajarkan kepada mereka kejujuran. Jujur itu bukan hanya ngomong jujur, ya, jujur ngomong jujur benar, nggak boleh dusta. Itu akhlak Islami. Orang Muslim nggak akan bohong, ya. Kalau sering bohong ada kemunafikan di dalam dirinya. Ya, seorang Muslim itu jujur, ya. Tapi bukan jujur itu cuma ngomong jujur doang, tapi selaras dari apa yang dia katakan dengan apa yang diperbuatnya. Ya, dia benar-benar menepati apa yang Allah katakan. Itu jujur, ya. Alimhum sidqa kama tuallimuhumul Qur'an. Ajarkan kepadanya kejujuran sebagaimana kalian mengajarkan dia Al-Qur'an. Ya. Wajannibhum as-safala fa innahum aswa'un nasi. Ya, dan jauhkan mereka dari orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang buruk. Ya, karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang buruk, manusia yang buruk, mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Nah, itu untuk para guru, ya, untuk para murabbi. Ya, ajarkan kepada mereka Al-Quran, tapi jangan lupakan masalah adab. Ya, jangan lupakan masalah kejujuran, gitu ya. Dan yang terakhir, ya, kita juga sesungguhnya adalah para tulab, para penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu juga kita harus selalu semangat, ya, harus selalu semangat dalam belajar. Alhamdulillah sekarang banyak peluang untuk belajar, ya, ada di halaqah-halaqah kita, ada di radio, ada di media-media yang lain. Manfaatkan itu benar-benar. Ya, jangan malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang banyak melalaikan kita. Ya. Pesan sebuah hadis terakhir saya setir dari Jundub bin Abdullah. Dia katakan kunna ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan. Ya, wa nahnu fityan hajawiratun, ya. Fata'allamna al-iman qabla nata'allamu al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazzazna bihi imanan. Ya. Kata Jundub bin Abdullah bahwa kami dahulu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara usia kami ketika itu masih muda. Ya, masih remaja, ya.
Maka Nabi Muhammad SAW, kami belajar dengan Nabi itu mempelajari tentang iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Kami belajar tentang iman sebelum belajar Al-Quran. Ya tadi, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Alkitab, iman kepada malaikat dan yang lainnya. Sehingga kuat imannya. Lantas kemudian Al-Quran, ya mereka menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya. Fazdadna bi iman, maka iman kami bertambah. Ya, maka iman kami bertambah. Ya, jadi para sahabat mereka senang menghafal Quran, membaca Al-Quran, tapi juga mereka sangat perhatian dengan keimanan mereka dan juga sangat perhatian dengan cara mengejawantahkan atau merealisasikan iman tersebut. Ya. Jadi bukan hanya teoritis saja, tapi diwujudkan dalam amalan sehari-hari. Ya. Nah, ini yang terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila terlalu lama, ya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga apa yang bermanfaat bisa kita amalkan dan apa yang tidak bermanfaat kita tidak amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.